Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan membesarkannya, bertakbir untuk memuliakannya. Karena segala nikmat yang kita miliki adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan yang besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita kesempatan untuk masih hidup, masih bisa menjalankan amalan sebanyak-banyaknya di 10 hari di awal bulan Zulhijjah, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita nikmati kecuali murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan sakit yang menimpa mereka sehingga mereka tidak bisa melaksanakan apa yang telah kita laksanakan sekarang ini. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada setiap khutbah-khutbah di Idul Adha senantiasa diingatkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dari sisi lain yang mungkin jarang dibahas, yaitu sisi pendidikan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada keluarga beliau. Atau dengan kata lain, bagaimana cara Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik keluarga beliau sehingga muncullah sosok istri yang salihah seperti Sarah, dan istri kedua beliau yang bernama Hajar, dan juga sosok Nabi Ismail alaihissalam yang nanti keturunannya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga muncul sosok Nabi Ishaq yang keturunannya nanti ada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, dan keturunan-keturunan lain yang saleh. Dan ini merupakan kunci terbesar bagi kebaikan umat ini, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dan juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajarannya, agamanya Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif, yang condong kepada tauhid dan jauh kepada kesyirikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 9 poin berkaitan dengan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap keluarganya. Mari kita simak. Yang pertama, yaitu kepribadian beliau sebagai seorang ayah. Maka sosok ayah ini kepribadiannya sangat menentukan dalam kesuksesan dalam mendidik keluarganya. Karena kesolehan seorang ayah adalah merupakan modal utama dalam membangun pendidikan dalam keluarga. Karena ayah adalah pemimpin, ayah adalah sosok panutan bagi istri dan anak-anaknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 120, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah umat,
Sebagian ahli tafsir mengatakan maksud dari umat itu adalah imam yang dijadikan petunjuk. Sebagian tafsir menyatakan beliau adalah orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sebagian ahli tafsir menyatakan umat, satu umat. Nabi Ibrahim satu orang, tapi nilainya seperti satu umat. Kenapa? Kana mu'minan wahdahu wan nasu kulluhum idzaka kuffar. Karena beliau satu-satunya orang yang beriman pada saat itu, sementara manusia semuanya kafir, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin pertama. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan. Artinya beliau memiliki kesolehan yang luar biasa, memiliki ilmu yang luar biasa yang beliau ajarkan kepada manusia. Yang kedua, sifat kedua, qanitan lillah, ay khashi'an lillahi muti'an lillahi wa li rasulih. Beliau khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting sekali. Ketaatan seorang ayah kepada Allah dan Rasulnya akan menelurkan ketaatan anak-anak kepada dirinya dan juga ketaatan anak-anak kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanifan, beliau adalah seorang yang hanif. Hanif artinya beliau condong kepada tauhid, senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau jauh dari kesyirikan, baik kesyirikan yang kecil maupun kesyirikan yang besar. Karena kesyirikan dosa yang sangat besar yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka, wal iyadzu billah. Wa lam yakun minal musyrikin, dan beliau tidak pernah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Saking taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji beliau, menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan beberapa perintah-perintah dan larangannya, fa'atammahun. Maka Ibrahim alaihissalam berhasil untuk menyempurnakan perintah-perintah dan larangan itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan beban-beban syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil mengemban semua perintah itu, baik perintah-perintah yang berat ataupun perintah-perintah yang ringan. Semua beliau laksanakan dengan baik dan benar. Dan nanti akan kita saksikan bagaimana beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, anak kesayangan sendiri. Namun ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala beliau jalankan. Beliau juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaruh sebagian keluarganya di Makkah yang tandus. Beliau tetap melaksanakan karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperintahkan untuk berdakwah kepada Namrud dan kepada kaum-kaum kufar sampai beliau dibakar, namun beliau tetap menjalankan perintah itu karena perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, pertama, kepribadian seorang ayah penting sekali dalam keluarga. Maka marilah kita jadi ayah-ayah yang saleh, yang sehingga dengan itu akan menjadi panutan bagi istri kita dan anak-anak kita. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri, kemampuan beliau sendiri tidak, namun beliau senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kita tahu di usia yang sangat sepuh, yang sudah tua, beliau sallallahu alaihi wasallam belum memiliki anak sama sekali. Namun beliau tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang saleh, keturunan yang saleh yang senantiasa taat kepadamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada beliau, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada beliau dengan anak yang sangat santun, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan putus asa, senantiasa mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Ibrahim itu sudah tua, masaniyal kibar, kata beliau, saya sudah tua dan istriku mandul, sudah divonis mandul, namun beliau tetap minta kepada Allah karena Allah Maha mampu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu meskipun mustahil di mata manusia, tapi Allah Maha mampu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang tua dan istrinya sudah divonis tidak bisa memiliki anak.
namun beliau tetap memiliki optimisme, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak hanya meminta anak, namun beliau alaihi salatu wassalam juga meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar keturunannya menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Ini doa yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, nabi yang paling mulia setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, namun beliau tetap berdoa meminta kepada Allah agar dijauhkan dari perkara kesyirikan, dijauhkan dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terus berdoa meskipun anak sudah lahir, tetap doa untuk kebaikan anak tersebut. Bayangkan ketika Nabi Ismail alaihissalam sudah besar, sudah beristri, beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, kata Nabi Ibrahim, saya dan Ismail, jadikanlah kami berdua orang-orang yang senantiasa tunduk berserah diri kepadamu ya Allah, dan juga jadikanlah keturunan kami ummatan muslimah, umat kaum yang beriman, yang Islam, yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan juga jadikanlah keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb kami, terimalah doa kami. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa untuk kebaikan dirinya dan juga ayah ibunya. Meskipun doa ini sebenarnya doa yang nanti setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya Nabi Ibrahim meninggal dalam keadaan kafir, atau ayahnya beliau adalah tukang pembuat berhala yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Namun doanya sangat baik sekali. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan juga ampunilah orang-orang yang beriman pada hari tegaknya hisab, perhitungan amal manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah beliau memiliki pribadi yang baik, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun sukses mendidik istri beliau menjadi istri yang salihah, istri yang tahan banting, yang beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam Sahihul Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam membawa istri beliau yang kedua, yaitu Hajar rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau membawa istri beliau dan anak beliau Ismail yang saat itu masih menetek, masih menyusui. Itu artinya belum sampai 2 tahun, mungkin baru 1 tahun atau baru lahir. Langsung beliau bawa menuju ke Makkah, Makkah yang tandus, tidak ada apa-apa sama sekali. Beliau alaihi salatu wassalam menaruh istri dan anak beliau di samping Ka'bah yang saat itu bangunannya belum tinggi, namun sudah ada Ka'bah tersebut, ditaruh di sekitar situ. Walaysa bimakkah yauma idzin ahad. Di Makkah saat itu tidak ada seorang sama sekali, enggak ada orang sama sekali, hanya mereka saja. Walaysa biha ma, enggak ada air juga. Air Zam-Zam saat itu belum muncul. Karena air Zam-Zam muncul ketika Ismail sudah di situ, kemudian datanglah malaikat untuk menggaruk-garuk tanah, kemudian di bawahnya itu terdapat sumur Zam-Zam yang kita kenal sekarang. Fawadha'a 'indaha jiraban fihi tamr. Bekal yang beliau bawa hanya mungkin sekantong kurma saja. Wasiqa'an fihi ma, dan 1 botol air. Bayangkan kondisi yang seperti itu. Summa qafa Ibrahim muntaliqan. Kemudian Nabi Ibrahim pun meninggalkan mereka berdua. Ditinggalkan hanya dengan bekal sekantong kurma dan 1 botol air. Bagaimana gerangan apabila istri kita ditinggal di suatu tempat yang seperti itu, gersang, gak ada makanan sama sekali, ekonomi sulit. Apa yang mereka katakan? Perhatikan bagaimana kesuksesan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendidik Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar. Ibunya Ismail bertanya kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, aina tadhhab?"
Kemana engkau pergi wahai Ibrahim? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak ada apa-apa di sini? Faqalat lahu miraran, maka istrinya mengulang-ulang perkataan itu. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau meskipun berat aslinya, namun ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau sayang kepada istrinya, sayang kepada anaknya. Namun karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap berjalan. Meskipun itu berat, yakin pasti perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebaikan di dalamnya. Faja'ala la yaltafit ilaiha. Beliau tidak menoleh, beliau tetap berjalan pulang, meninggalkan mereka berdua. Kemudian perhatikan perkataan dari Ummu Ismail, yaitu Hajar rahimahullah. Beliau mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan ini wahai Ibrahim, wahai suamiku? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat ini, di dekat Ka'bah? Qala na'am. Nabi Ibrahim menjawab, iya. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Qalat, nah maka Hajar berkata, idzan lan yudayyi'ana, idzan la yudayyi'ana. Kalau demikian, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kami. Masya Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Keimanan yang luar biasa, keyakinan dari seorang istri yang telah dididik dengan tauhid, keimanan yang sangat besar, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu dari Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Pasti Allah akan membantu dia. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala bantu istri Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dimunculkannya air Zam-Zam, air terbaik di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, cara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendidik anaknya. Beliau menempatkan anak dan istrinya di lingkungan yang baik, lingkungan yang jauh dari kesyirikan, lingkungan yang jauh dari kerusakan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bercerita tentang Nabi Ibrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, Makkah ini, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah kepada berhala. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berkata, berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami, saya telah menempatkan sebagian dari keturunanku di satu lembah ghairi dzi zar'in, yang enggak ada tanaman sama sekali, enggak ada apa-apa di sana. Tapi dia memiliki keistimewaan. Apa keistimewaannya? Inda baitikal muharram. Ya Allah, di sisi rumahmu yang dimuliakan, yaitu di sisi Ka'bah al-musyarrafah. Rabbana, ya Rabb kami, saya tempatkan mereka di sana dengan tujuan yang mulia, liyuqimus shalah, yaitu agar mereka menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, saya taruh anak-anakku, keturunanku di dekat Ka'bah, di dekat rumahmu yang mulia itu, agar mereka mendirikan salat, agar mereka mentauhidkanmu, beribadah kepadamu ya Allah. Memang ekonomi sulit, namun Allah Engkau Maha Pengasih kepada mereka. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka, bisa selalu rindu untuk bertemu dengan Ka'bah musyarrafah, sehingga mereka mendapatkan teman-teman yang baik yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semoga mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Ini keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, menempatkan keluarganya di lingkungan yang baik. Mungkin dalam ekonomi susah, tapi di lingkungan ini mereka bisa mentauhidkan Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting bagi kita, mencarikan untuk keluarga kita lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, di lingkungan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
Beliau alaihi salatu wassalam menanamkan akidah kepada anak-anak beliau, meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menjalankan perintah dan larangan. Allah Subhanahu wa taala wajib untuk kita ikuti perintahnya, dan perintah Allah Subhanahu wa taala pasti baiknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Maka ketika Ismail sudah mulai tumbuh, sebagian ulama menyatakan bahwasanya beliau saat itu berusia 13 tahun. Sebagian ulama mengatakan beliau Ismail alaihi salatu wassalam saat itu hanya usia 7 tahun saja. Bayangkan, di usia 7 tahun atau 13 tahun, bagaimana sikap anak ini? Bagaimana hasil pendidikan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuk." Wahai anakku, wahai anak yang kucintai, sesungguhnya aku melihat di mimpiku, aku bermimpi, aku menyembelihmu, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Fanzur madza tara. Silahkan, apa pendapatmu wahai anakku? Perhatikan jawaban dari anak yang saleh ini, anak yang dididik dengan tauhid, dengan keimanan yang luar biasa. Qala ya abati. Kemudian mengatakan, wahai ayah yang kucintai, wahai ayahku, if'al ma tu'mar. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepadamu. Selama itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar, menerima, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Anak berusia 13 tahun atau 7 tahun bisa mengucapkan kata-kata luar biasa ini, Allahu akbar. Ini pendidikan luar biasa. Maka mari didik anak kita dengan akidah yang benar, keimanan yang benar, syariat yang benar, agar anak-anak kita ketika diajak untuk sholat langsung jalan, langsung berangkat. Mereka tidak menentang, mereka tidak mengatakan masih ngantuk, tidak. Bayangkan Nabi Ismail masih kecil, beliau mau disembelih, nyawanya jadi taruhan, beliau tetap mengatakan if'al ma tu'mar, lakukan saja kalau memang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anak-anak kita mungkin disuruh untuk melakukan ketaatan-ketaatan tertentu, salat ataupun menghafal Al-Qur'an ataupun yang lainnya. Jawaban mereka apa? Jawaban mereka apa? Maka ini, pertanyaan ini merupakan jawaban dari hasil pendidikan kita. Maka mari perbaiki lagi pendidikan kepada anak-anak kita. Tanamkan akidah yang benar, keyakinan yang benar, keimanan yang benar, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah meskipun nyawa taruhannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain mendidik akidah yang benar, ajaran-ajaran Islam yang benar, ibadah yang benar, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam juga mendidik anak agar bertutur kata yang baik, bertutur kata yang sopan. Bayangkan dalam kisah tadi, apa kata-kata yang disebutkan oleh anak beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memanggil anaknya, ya bunayya. Ini dalam bahasa Arab adalah tingkatan tertinggi ketika manggil anak. Wahai anak yang paling kucintai. Yang panggilan yang paling bagus. Beda dengan ya ibni, ya waladi. Apalagi hanya manggil anaknya Ismail, misalnya seperti itu, tidak sopan. Namun ini Nabi Ibrahim AS mengajarkan anaknya untuk berlaku sopan kepada beliau. Ya bunayya, wahai anakku, anak yang kucintai. Demikian pula jawaban dari Ismail, anak yang masih kecil. Beliau mengatakan, ya abati, wahai ayah handaku, ayah yang kucintai. Panggilan yang luar biasa. Beliau tidak memanggil ya Ibrahim atau ya abi atau ya walidi, tidak, tapi ya abati. Ini panggilan tertinggi, sopan santun yang tertinggi ketika memanggil seorang ayah. Dan ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak hanya mengajarkan kepada anaknya, namun juga beliau mempraktekannya kepada ayah beliau. Ayahnya yang bernama Azar, yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah, bahkan termasuk pemasok berhala yang sangat banyak, pemahat berhala-berhala untuk dijadikan sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahi beliau berkata, ya abati, wahai ayahku yang kucintai, ya abati. Demikianlah panggilan-panggilan sopan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketujuh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu
mengajak anak-anaknya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Ini menunjukkan anak kita harus kita ajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka ke masjid, kita ajak mereka ke kajian, kita ajak mereka untuk berbakti sosial, bersedekah dan lain sebagainya. Ajarkan, praktekkan, tidak hanya dengan ucapan namun juga praktek dalam keseharian. Kemudian yang ke-8, pendidikan kepada anak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam tidak hanya ketika anak kecil sampai dewasa saja. Bahkan ketika Nabi Ismail alaihi salatu wasallam sudah menikah pun tetap pendidikan itu tetap diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kita tahu bahwasanya ketika Nabi Ismail sudah menginjak dewasa, maka beliau pun menikah dengan seorang warga di sekitar Makkah itu. Karena saat itu masyarakat dari Yaman datang ke Ka'bah untuk melihat ternyata ada air Zam-Zam, kemudian mereka membangun masyarakat di sekitar Ka'bah tersebut. Dan Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah seorang dari mereka. Suatu ketika Nabi Ibrahim menjenguk keluarga Ismail alaihissalam. Menjenguk, ternyata Nabi Ismail sedang tidak ada. Di sana hanya istrinya saja. Maka Nabi Ibrahim pun mengetok pintu dan salam meminta izin untuk masuk, dan diizinkan masuk. Lalu bertanya kepada istri tersebut, "Di mana Ismail? Di mana Ismail?" Maka istri tersebut berkata, "Kharaja yabtaghi lana." Beliau sedang keluar untuk cari nafkah. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bertanya tentang kehidupannya. Bagaimana kehidupan bertetangga kalian berdua? Maka istri tersebut mengatakan, "Nahnu bisyarrin, nahnu fi dhiqin wa shiddah, fasyakat ilaih." Kita kesusahan, kita susah hidupnya, enggak bagus, ekonomi sulit, susah hidupnya. Dan terus istri ini mengadu kepada Ibrahim alaihissalam. Dia tidak tahu ternyata yang datang ini adalah mertua beliau. Kemudian Nabi Ibrahim pun pulang balik ke rumahnya. Kemudian datanglah Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, "Ada yang datang atau tidak?" "Iya, datang dari seorang kakek-kakek tua datang, kemudian menanyakan tentang engkau." Dan aku jawab seperti ini. Apa pesan orang tersebut? Istrinya tersebut menjawab, orang tersebut berpesan untuk menyampaikan salam kepadamu wahai Ismail, dan memerintahkan untuk mengganti palang pintu. Kemudian Nabi Ismail pun mengatakan, sesungguhnya orang tersebut adalah ayahku, dan sesungguhnya beliau berpesan untuk menceraikanmu. Maka kemudian Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istri tersebut. Kemudian di waktu yang lain Nabi Ismail menikah untuk yang kedua kalinya. Datang lagi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam untuk menanyakan kehidupan berkeluarga Nabi Ismail dan istri terbarunya. Kemudian beliau mengatakan, "Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaan kalian berdua?" Maka istrinya tersebut mengatakan, "Nahnu bi khairin wa sa'ah. Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Kami rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan beliau banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wanita yang salihah, wanita yang baik. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Ma ta'amukum? Apa makanan sehari-hari kalian?" Qala al-lahm. Dia menjawab, "Daging." Qala fama syarabukum? Apa minuman kalian? Al-ma. Minuman kami adalah air. Ini air Zam-Zam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma." Ya Allah, berkahilah daging dan air mereka ya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada istri tersebut, "Apabila nanti suamimu datang, sampaikan salam kepadanya, dan sampaikan kepadanya agar mengokohkan palang pintu tersebut." Artinya palang pintu itu tersebut ditetapkan demikian, jangan dirubah-rubah. Maka Nabi Ibrahim pun pulang. Kemudian datanglah Ismail. Kemudian istrinya pun menyampaikan bahwasanya tadi ada seseorang yang datang menyampaikan salam kepadamu dan menanyakan tentang kehidupan kita, dan memberikan wasiat bahwasanya hendaknya engkau menetapkan atau mengokohkan palang pintumu. Maka Nabi Ismail pun menyadari bahwa itu adalah seorang ayahnya, dan beliau mengatakan, "Sesungguhnya yang datang tersebut adalah ayahku, mertuamu, yang datang untuk menyampaikan bahwasanya aku hendaknya terus setia kepadamu, tidak menceraikanmu." Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran luar biasa. Meskipun anak kita sudah berkeluarga, tetap pendidikan kepada mereka tetap dilaksanakan. Jangan kita lepas seumur hidup kita.
Bayangkan yang ke-9, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di akhir-akhir hayatnya beliau tetap berwasiat, tetap memberikan pengarahan kepada anak-anak cucu beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Nabi Ibrahim dan juga Yaqub berwasiat kepada anak keturunan mereka, "Ya baniya, wahai anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini bagi kalian, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak keturunan beliau yang bernama Yaqub alaihi salatu wassalam di akhir hayatnya, ketika di sakaratul maut, beliau tetap berwasiat kepada keturunannya. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhada?" Apakah kalian menyaksikan idz hadara Yaqub al-maut, ketika kematian hadir mendatangi Nabi Yaqub, idz qala li banihi, ketika ia berkata kepada anak keturunannya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Perhatikan pertanyaan yang disampaikan Nabi Yaqub ketika hampir meninggal. Wasiat yang beliau sampaikan bukan bagaimana bisnis kalian, bagaimana kehidupan kalian setelah ini, bagaimana ladang kalian, bagaimana peternakan kalian, tidak. Tapi yang beliau pertanyakan adalah ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Yang dikhawatirkan apa penyembahan ini, ibadah kalian bagaimana, apa yang kalian sembah. Bukan yang dipertanyakan apa yang kalian usahakan setelahku, bagaimana ekonomi kalian setelah aku meninggal, kalau saya meninggal kalian gimana hidupnya, tidak. Tapi yang ditanyakan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Qalu, maka mereka mengatakan na'budu ilahak, kami menyembah kepada Tuhanmu dan juga Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala, dan kami senantiasa tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah petunjuk dari para anbiya dan mursalin, para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga yang sedikit ini menjadi petunjuk bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih." Merekalah itu, para nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka, maka ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.